Kalau nyari-nyari yang pribadi tuh agak susah, soalnya banyak yang bisa dikulik gitu. Tapi kalau aku melihat dari kasus ya, misalkan jadi ada beberapa aku udah melakukan beberapa kali sesi yang kalau hiring junior tuh sepertinya ada yang kurang nih. Nah itu yang bisa dilakukan kalau junior baru masuk tuh salah satunya kayaknya mereka tuh nggak dapet kayak debugging experience terutama di perkuliahan. Itu kayak Debugging experience, missing course in computer science semesternya tuh itu sih. Jadi nggak punya experience debugging. Nah kalau lu udah bisa debugging, maksudnya bukan kayak print log ya, actually kayak lu breakpoint terus lu ngecek state programnya seperti apa, terus melakukan kayak kalau ini gue breakpoint terus gue rubah datanya terjadi seperti apa itu kalau lu udah bisa melakukan itu bakal kayak take a long way to go from there sih. Maksudnya bisa apa ya, bisa banyak hal yang bisa lu tahu either dari lu bisa kayak ambil program orang lain terus langsung lu jalanin, lu debug, lu bisa tahu prosesnya seperti ini gitu. Kalau aku merasa yang kurangnya itu ya dari orang-orang yang kayak newly hire baru masuk, terutama yang masih junior. Oke. Menarik banget ya. Gue kayaknya berapa tahun di programming juga belum tahu gitu. Udah lama ternyata bisa breakpoint ya. Gue kan pakai print lock gitu kan ya. Tapi tadi yang tadi lebih itu kayak gitu. Sama. Gimana? Terutama orang-orang yang dari ini ya, maksudnya kalau yang nggak pernah ngerjain native, yang kayak cuma ngerjain web dev, itu kayaknya asing banget sama kayak breakpoint gitu sih. Ya. I see. Iya bener Jadi, sih, itu impactful banget ya. Ya. Itu lumayan ini juga sih, dan jujur aja ya, ngelakuin itu juga kadang-kadang cukup apa ya, mungkin nggak banyak dokumentasinya yang related sama Unity ya, gitu kan. Biasanya kan breakpoint dilakukan di programming yang ya mungkin web development atau apa gitu. Gimana sih dari kamu, Nes? Maksudnya belajarnya dari mana sih? Ya kan itu ada breakpoint, terus harus ngapain gitu? Atau harus pakai IDE khusus nggak? Misalkan pakai, I don't know, Rider atau apa gitu? Dulu belajarnya dari mana ya? Karena dulu pertama-tama belajarnya itu dari native Visual Studio Code, Visual Studio ya, 2008-an itu. Jadi belajarnya dari situ, nyoba-nyoba sendiri. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nggak menjawab ya kayaknya. Kalau iya. Mungkin gue itu pengen nanya Nes, kalau mungkin apa ya, kayak hal apa yang lu nggak akan bisa dapatkan kalau lu cuma pakai print lock doang, sama ketika lu pakai breakpoint lah. Maksudnya lebih ke apa ya, game changingnya itu aspeknya di sebelah mana gitu. Kayak mungkin ada pernah case dimana kalau dulu gue nggak tahu ini, ya udah gue stuck gitu. Dan ketika gue tahu, wah gue bisa nge-solve apa gitu kan, problem yang susah banget itu bisa kayak gitu. Pertama kan kadang ada fungsi yang dipanggil dari banyak tempat gitu kan. Kalau misalnya lu breakpoint, lu bisa tahu ini yang manggil dari siapa sih. Maksudnya lu udah punya hipotesa, ini kayaknya manggilnya dari sini misalkan. Tapi ternyata pas lu breakpoint ternyata ada case lain yang ini bisa dipanggil dari tempat lain. Kalau cuma dari print lock itu tanpa lu nge-lock semuanya, nggak bisa tahu kan itu termasuk some sort of instrumentation ya. Jadi lu harus nambahin dulu baru tahu. Kayak nambahin telemetri gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada bug, terus nanya ke gue, ini gimana ya? Terus gue tanya balik, lu udah coba breakpoint the bug belum? Apa itu breakpoint itu? Nggak, maksudnya kalau ada anak kantor nanya sih. Biasanya gue jawabnya gitu. Nah soalnya kalau dari situ, kalau lu udah breakpoint, lu bisa tahu state programnya kan. State programnya lu bisa debug sendiri nih. Ini kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau cuma jailprint kan itu terbatas dari apa yang lu print aja. Kalau kayak lu breakpoint, lu bisa nge-break saat datanya berubah atau lu nge-break saat kondisi ini terjadi, itu juga bisa. Misalkan misalnya ada code yang for loop ya, terus ini hanya terjadi di indeks keberapa, lu kan bisa kayak if index sama dengan 9 gitu, terus masukin breakpoint di situ. Jadi benar-benar state kayak cuma indeks ke situ. Tapi kalau lu kayak print lock looping gitu agak susah kalau dari gue ya.
Mungkin yang gue tangkap yang gue tangkap gini kalian ya. Kalau misalkan lo print lock itu kan lo udah prediksi ya. Kayaknya di sini deh bakal lo lock-lockin kan. Tapi kalau breakpoint itu lo nggak tahu apa-apa, breakpoint dulu aja gitu kan. Jadi kayak dari hal yang diprediksi atau nggak diprediksi semua bakal ketangkap gitu kali ya. Kalau yang print lock, ya kalau lo kemarin nggak predik, ya nggak ada locknya ya lo nggak tahu gitu kan ya. Atau beda lagi tuh. Itu bukan sih yang tadi apa? Key point-nya gitu. Ya, key point-nya kurang lebih seperti itu. Ya, iya. Jadi istilahnya kita narrow down the apa ya? Lebih cepat nge-narrow down the location errornya kita lah gitu. Instead of kayak kita print di backlog di sana sini, ditantengin gitu. Nah, dengan adanya breakpoint kita bisa tahu kira-kira ini errornya di sini, kita taruh breakpoint di situ, but bener nggak gitu. Value-nya apa namanya masuk nggak sama yang harusnya gitu dan lain sebagainya. Gitu kalian ya? Betul. Ini ada komentar dari Om Yodi ini. Kalau kata orang kalau di tim ada yang jago debugging berarti ada yang salah dari cara ngodingnya sehingga bisa menghasilkan orang yang jago debugging. Wah. Benar. Kenapa tuh maksudnya tuh? Mungkin Om Yodi bisa ngedetailin lagi kasusnya gimana di ininya. Kayaknya berarti kalau gitu keniscayaan deh. Berarti kalau kayak gitu untuk nanya ke junior berarti nanyanya gitu dong. Kamu ada yang salah nggak di cara ngodingnya gitu? Kalau dia ternyata jago debugging, oh berarti mungkin ada yang salah di cara ngoding tim kamu ya. Jadi kamu jago debugging gitu. Ya. Ini juga ada beberapa komentar ya dari Om Randy juga log debug FTW. Sama dalam beberapa kasus kayak main coroutine pakai debug log malah lebih mudah karena lebih kelihatan yang mana duluan yang jalan. Gimana mungkin Nes komentar? Tergantung sih case by case game yang dibikin seperti apa. Aku sih meminimalisi coroutine hanya untuk sesuatu hal yang buat kayak animasi atau memang flow-nya harus seperti itu. Jadi nggak melakukan hal yang bisa ada beberapa coroutine jalan gitu, aku sangat meminimalisasi hal seperti itu sih. Karena itu flow-nya nggak bisa terlalu dikontrol ya kalau kayak coroutine itu. Ya agak susah sih. Yang paling susah tuh programming tuh flow controlnya. Jadi kalau misalnya lu deliberately melakukan sesuatu yang membuat lu susah tuh lebih membuat hidup lu susah. Jadi lebih baik dihindari. Tapi in some case emang ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan. Contohnya kayak lu harus mendeteksi kayak perubahan state yang nggak bisa dilakukan lewat breakpoint gitu. Jadi itu memang hal yang state-nya tuh bisa lebih enak kalau lu ngeliat lewat print log atau debug visual. Debug visual tuh kayak gimana, Nes? Debug visual tuh misalnya kayak lu kalau mencoba apa ya? Contohnya kayak kalau kayak ray trace yang dalam graphics itu kan lebih enak kalau lu bisa ngedraw ini tuh nyampe mana gitu loh. Ada beberapa hal-hal yang lebih enak kalau itu divisualisasikan. Atau mungkin contoh lainnya kayak ini beneran collide nggak sih collider lu misalkan jarak segini beneran collide atau enggak, itu kan kalau pakai breakpoint mungkin ini debug visual tuh kayak itu ya, kayak kalau di raycast lah, kayak raycast ya, berarti frame debugger gitu-gitu ya, lu bisa ngeliatin as is kan objeknya kayak gimana aja gitu kali ya. Bukan. Oh, I see. Iya sih. In some case ada beberapa yang seperti itu. Aku mau chip in juga sih. Apa namanya? Kalau aku menganggap juga memang cukup setuju dalam beberapa kasus itu di backlog lebih mudah. Tapi mungkin kalau aku tuh biasanya ngebedainnya kayak gini. Jadi codingan di game itu kan tidak seperti apa ya codingan di web programming pada umumnya dan lain sebagainya ya. Maksudnya bedanya adalah ya punya game loop ini gitu, seperti kenapa kita pilih namanya game loop kan. Jadi maksudnya kalau di web itu kan biasanya input driven ya. Jadi kayak kamu masuk inputnya A, keluarnya B gitu. Inputnya B, keluarnya C. Cukup deterministik lah flow-nya segala macam gitu ya. Game kan tapi juga kalau input driven. Gimana ya istilahnya? Jadi maksudnya tuh kalau di game itu lebih gampang direkonstruk pakai event driven. Jadi maksudnya event driven tuh kamu core-nya kan loop ya. Jadi kamu masukin input lompat misalkan. Terus habis itu interaksinya akan banyak sekali gitu istilahnya.
Jadi kayak bisa jadi kamu lompat di sekarang sama lompat di 0,1 detik lagi tuh hasil yang terlihat itu akan bisa jadi sangat berbeda gitu loh. Beda sama misalkan kamu ngodingin inventory system gitu. Jadi misalkan kamu beli atau shop system, kamu beli sesuatu dapatnya harganya segitu, ya kalau harganya segitu, harganya masuk, kamu dapat barangnya kan kayak gitu. Nah, jadi yang mau aku bilang itu adalah kadang-kadang kalau yang ngoding yang ke arah yang tadi event driven tadi gitu, kayak gameplay lah contoh misalkan, itu lebih apa ya, kalau buat aku lebih comfortable ngelihatnya pakai di backlog kadang-kadang gitu. Jadi apa namanya, ya kayak tadi misalkan visually gitu, request-nya masuk atau enggak gitu misalkan, atau apa namanya, partikelnya keluar atau enggak di posisi yang, ya kalau posisi mungkin oke lah, tapi misalkan partikelnya keluar atau enggak, terus sound-nya keluar di detik itu atau enggak gitu loh, sesuai sama posisi di layar dan lain sebagainya, secara feel dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ngedapetin error-nya tuh lebih gampang pakai di backlog. Kalau aku biasanya gitu. Tapi kalau yang untuk yang sistem-sistem yang input driven, maksudnya input driven apa ya? Input output lah. Gue juga istilahnya mungkin kurang pas ya. Tapi kalau inventory system atau shop system, nah itu pakai breakpoint tuh lebih nyaman. Itu preference aku sendiri. Nyambung ke ini nggak, Dil ya? Nyambung ke jumlah parameter yang mau dicek nggak ya? Kan kalau kayak log itu kan lu datanya lu login kan, atau beberapa. Kalau breakpoint kan literally kayak lu bisa ngeliatin apa state di semua parameter, semua value kan dalam waktu yang bersamaan kan. Jadi kayak ya kalau kayak di Google Chrome itu kan si apa inspektor itu kan yang bisa ngeliatin semuanya gitu kan. Kalau breakpoint juga gitu kan, yang di breakpoint kelihatan semua tuh. Jadi itu apakah begitu ya? Kayak misalkan ketika lu lagi butuh banyak banget parameternya dan sekali dan lu nggak tahu siapa yang salah, ya pakai breakpoint dulu aja gitu kan. Tapi ketika lu udah tahu nih apakah A atau B, kayak misalnya cuma A, B atau C doang, kan cuma ada beberapa, mungkin itu lebih enak log gitu. Gitu kali ya. Kalau yang tadi lu bilang, atau lebih ke itu ya, lebih ke apa ya, karena dia sinkronus gitu ya. Maksudnya kayak lu do something, lu nggak tahu nyampenya di frame berapa, karena yang game loop itu karena event driven, maka karena banyak yang lu nggak taunya, maka lebih enak pakai di backlog gitu dibandingkan breakpoint. Ya, kalau aku sih lebih ke yang kedua itu ya, karena lebih kayak banyak aja interaksi yang terjadi gitu. Jadi kayak kadang-kadang di backlog itu hanya membantu ketika bukan hanya sebagai bantuan lebih mengclarify visual aja. Jadi yang lebih di debug tuh sebenarnya scene, inspector gitu kan, segala macam gitu. Sama di backlognya gitu kayak kok gua dan yang enak dari di backlog adalah kalau lu di backlog kan lu bisa attach parameter game object yang mana kan gitu loh. Jadi beneran nggak sih misalkan ada 10 enemy di layar gitu, terus lu tahu yang bikin ngebug tuh si game object yang ini gitu, lu kan bisa klik konsolnya, lu bisa langsung dia highlight ke game object di hierarkinya kan, kayak gitu. Gitu sih. Mungkin tapi kalau lo breakpoint lo bisa langsung ngelihat objeknya terus langsung lo rubah datanya untuk memverifikasi kayak oh ini beneran yang ini yang ngaco gitu. Ya. Itu plus poinnya sih memang, betul. Tapi sebenarnya general thing-nya kan tadi ini balik ke topik yang kayak mengubah hal yang bermanfaat ya. Ya kalau menurut gue itu sih tadi debugging skill sih. Apapun caranya. Itu yang kayaknya kok kurang sih kalau buat yang new hire gitu yang baru masuk. Menarik. Kalau selain yang breakpoint apa aja nih tadi? Yang tadi lu bilang debugging skills apapun caranya gitu kan. Selain breakpoint apa lagi tadi? Maksudnya contoh-contoh tadi kan lu bahas kan 3 tuh, apa pakai si breakpoint atau enggak pakai si visual itu kan, visual debug kan. Ya itu bisa. Ada lagi enggak? Yang ngepring log gitu kan, Minumboy juga debugging kan. Ya sih. Kalau ya mungkin kalau dari orang-orang yang yang lu interview segala macam atau yang junior lu, berapa banyak dari mereka yang kayak belum menguasai itu sama yang udah menguasai gitu. Kan bahkan jarang nih. Berapa persen tuh kayak kalau ini? Berapa ya? Kayaknya emang karena nggak diajarin di kampus aja nggak sih? Maksudnya pas lu dulu kuliah juga nggak diajarin di kampus. Iya sih, nggak diajarin sih. Kayak mungkin kalau dibilang hampir semuanya kali ya. Hampir semuanya? Kecuali kalau lu sempat pas kuliah itu punya pengalaman ngulik-ngulik sendiri gitu. Ya. Mungkin yang apply itu pengalaman yang gue temukan ya, nggak tahu kalau. Mungkin yang apply background-nya bukan kuliah IT kali. Enggak juga sih, gue pas kuliah juga nggak dapet itu soalnya. Gue kuliah IT juga, udah sempat coding sebelum ke game dev juga, tetap nggak tahu juga ada gitu.
Karena gue cupu aja kali ya. Ya mungkin emang nggak semuanya. Ya kadang-kadang ada lah practical knowledge yang lo baru dapetin ketika lo masuk lagi industri lah. Nah, itu mungkin take away juga buat gue sendiri sih, kayak oh iya breakpoint jadi penting. Mungkin nanti akan gue tanya ke kalau hiring baru. Oh iya, dulu itu dulu ya, fisika dulu ya, mantap. Iya, gue bukan background IT juga. Oke. Mungkin kita mau lanjut dulu topik, atau ini ada yang tadi pertanyaan mungkin cukup menggantung ya dari awal tadi. Kita bring up dulu ya.